Oke, saya catat di sini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama tadi, adakah pencegahan upaya penyalahgunaan profesi ya? Eh, Setiap perilaku, langkah, tindakan wartawan itu kan pasti transparan, bisa dilihat ya. Dan apa yang dilakukan wartawan itu juga ada yang mengawasi, ada KPI, ada Dewan Pers ya. Jadi saya kira pengawasan, kemudian eh, pemantauan masyarakat juga memantau juga kan, membaca karya-karya mereka itu juga sekaligus memantau. Jadi jelas upaya respon terhadap penyalahgunaan wartawan itu selalu selalu ada ya, pemantauan, pengawasan itu pasti selalu ada. Karena memang profesi wartawan ini tidak akan lepas dari berbagai penyalahgunaan, perebutan pengaruh gitu ya. Yang paling keras kan perebutan pengaruh ketika menjelang pemilu sekarang ini nih, pilpres ya kan. Apalagi banyak sekali media itu dimiliki oleh mereka yang akan berkontestasi dalam pemilu ya. Ada media yang dimiliki oleh ketua umum partai yang sedang mengusung capres tertentu misalnya, ya kan? Nah, itu jelas dia kan berkepentingan untuk menampilkan si jagoannya itu yang terbaik di mata masyarakat gitu, di dalam media dia gitu. Nah, itu kan ada potensi penyalahgunaan tadi itu. Penyalahgunaan profesi wartawan, bahwa si nanti dalam pemberitaannya akan condong untuk misalnya memberitakan hal-hal baik dari calon yang diusung. Sementara bagi calon yang lawan itu akan diberitakan yang buruk-buruknya gitu. Ini kan di beberapa pemilu terakhir kan terlihat itu. Ya. Kita di pemilu setelah reformasi itu pemilu 2009, pemilu 2014, 2019 ya 2000 dari mulai 99 ya. 99, 2004, 2009, 2014, 2019 dan nanti yang akan ada adalah 2024 ya. Berarti sudah 5 kali pemilu di era reformasi dan selalu kita melihat ada memang upaya penyimpangan-penyimpangan dalam pemberitaan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ikut sertanya pemilik media dalam kontestasi gitu ya. Nah, keikutsertaan mereka itu otomatis akan membuat pemberitaan menjadi tidak berimbang lagi. Akan ada penyalahgunaan, itu selalu ada gitu ya. Nah, tentu ini merupakan tantangan bagi kita semua, terutama juga bagi Bawaslu yang mengawasi pemilu. Eranya Bawaslu ini kan melihat ketidakadilan ini kan seringkali hanya melihat saja, dia tidak melakukan tindakan juga gitu. Alasannya ya belum masuk masa kampanye lah gitu ya. Calonnya juga belum ada secara resmi. Nah, tetapi kan kita tahu bahwa dia itu akan nyalon gitu. Dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil misalnya. Ya, dia melakukan tindakan-tindakan yang ya justru itu pelanggaran pemilu sebenarnya gitu. Ya, tapi itulah faktanya bahwa justru di masa sebelum kampanye lah berbagai pelanggaran itu terjadi gitu ya. Nah, bagaimana upaya pencegahannya? Kalau memang Bawaslu itu katakanlah kurang bisa dipercaya, ya kita sebagai masyarakat itu harus melakukan tindakan-tindakan ya. Dalam kepemiluan itu kan masyarakat dimungkinkan untuk ikut mengawasi, yaitu dengan bergabung ke berbagai kelompok pemantau ya. Ada yang tahu contoh-contoh pemantau yang ada di Indonesia? Ada KIPP, pernah dengar? Ada apalagi itu? Banyak sekali pemantau yang secara sukarela dan dana sendiri itu melakukan pemantauan gitu. Ya, ada KIPP, ada berbagai hal lagi saya lupa. Tapi Anda bisa bergabung ke sana untuk melakukan pemantauan
kepemiluan, dan ini bisa meminimalisir penyalahgunaan profesi wartawan itu, gitu ya. Karena apapun wartawan itu kan pegawai ya, karyawan ya. Karyawan itu akan tidak pernah terbebas dari upaya pengaruh bos-bosnya itu. Ya kalau bosnya itu ikut dalam kontestasi, otomatis dia akan berupaya untuk menggunakan karyawannya itu untuk sebesar-besar kepentingan politik dia gitu. Ya. Kalau salah seorang kontestan pemilu itu katakanlah memiliki banyak media, maka dia akan mendominasi pemberitaan. Pemberitaan khusus dia itu akan baik semua gitu. Sementara bagi yang calon yang tidak punya media, otomatis kalaupun masuk berita ya yang buruk-buruknya gitu. Ya. Karena keadilan dalam pemberitaan itu misalnya tidak hanya sama-sama diberitakan 15 menit tidak, tapi bobotnya seperti apa? Jangan-jangan kontestan pertama karena dia kontestan pemilik media positif semua gitu ya. Sementara kontestan kedua dan ketiga karena lawan negatif semua yang diangkat beritanya, gitu ya. Nah, tentu itu tantangan ya bagi kita semua bagaimana mencegah penyalahgunaan profesi wartawan itu. Karena si wartawan sendiri juga susah ya. Dia itu bekerja pada bos yang sedang running dalam satu kontestasi politik gitu. Berarti jatuhnya dia mah cuma ngikut aja gitu ya, Pak? Ya, wartawan sebenarnya dituntut kemandirian, independen dalam berita. Tetapi faktanya independensi wartawan itu tidak pernah bisa bulat. Karena apapun wartawan itu digaji ya, karyawan. Gitu. Beda misalnya wartawan yang katakanlah YouTuber, dia bisa memberitakan sesuai keinginan dia, ya itu mungkin bisa terbebas dari intervensi manapun. Tapi saat wartawan itu tergabung dalam satu perusahaan media tertentu dan bos dari media itu sedang running dalam pemilu, maka si wartawan itu juga pasti ada intervensi dari si bosnya itu gitu. Nah, kemandirian itulah tantangan terbesar dari wartawan yang organisasinya atau perusahaannya itu sedang terlibat dalam satu kontestasi politik. Jadi tadi kalau dilihat dari prinsip dan nilai kewartawanan, ada kemandirian yang dituntut, ada kebenaran, akurasi, ada keadilan, ada ketidakberpihakan, artinya netralitas ya. Netralitas, ada kejujuran, ada objektivitas yang dituntut, ada akuntabilitas, yang semuanya itu akan sulit dipenuhi oleh si wartawan kalau wartawan itu memang tergabung dalam perusahaan media yang bosnya itu sedang running dalam satu kontestasi politik tertentu. Pencegahannya adalah memang dari masyarakat. Seperti tadi saya katakan, ulangi ya, masyarakat bisa melakukan pencegahan sendiri atau bisa ikut ke dalam kelompok-kelompok pemantau, KIPP, ada, kok saya lupa satunya lagi itu, bukan BPJS ya. Oh, saya lupa, nanti kalau ingat. Nah, dan banyak lagi sebenarnya kelompok-kelompok pemantau yang bisa kita pakai untuk katakanlah tadi salah satu upaya untuk pencegahan penyalahgunaan profesi wartawan ya. Kemudian wartawan juga kan harus berpatokan pada undang-undang, kode etik jurnalistik yang seperti yang kemarin minggu lalu kita pelajari. Nah, kode etik jurnalistik sebenarnya cukup membatasi wartawan untuk tidak netral ya dalam satu kontestasi politik tertentu. Ya. Ada nilai objektivitas, ada kebenaran dan lain sebagainya, itu yang bisa memandu wartawan agar tetap di dalam jalur kewartawanan yang benar gitu. Nah, itu kira-kira upaya pencegahan penyalahgunaan profesi. Di samping tentu saja wartawan sendiri kan sudah punya Dewan Pers dan KPI yang tentu saja bisa melakukan tindakan-tindakan hukum dan etis jika seorang wartawan itu melanggar ya, melakukan pelanggaran, baik pelanggaran hukum ataupun pelanggaran etika. Nah, bagaimana contoh prinsip dan nilai penerapan dari prinsip dan nilai kewartawanan tadi itu? Ya, dalam pemilu kan terlihat ya, prinsip
tidak berpihak ya, prinsip netralitas itu kan bisa dilihat apakah satu televisi itu netral atau tidak dalam satu kontestasi politik ya. Apakah pemberitaan misalnya di Metro TV itu netral atau tidak, atau misalnya lebih menguntungkan kontestan tertentu. Apakah pemberitaan di SCTV atau di Indosiar atau apakah cukup berimbang atau tidak? Siapa yang menilai? Ya, kita yang menilai. Ya. Kita yang menilai. Kemudian juga misalnya contoh penerapan prinsip kebenaran, akurasi, jujur, objektif, mandiri itu dalam kasus bahwa wartawan itu juga dimungkinkan diganggu oleh suap. Ya. Karena setiap pihak yang sedang berkepentingan pasti akan mempengaruhi wartawan agar kemudian beritanya sesuai dengan keinginan dia gitu. Nah tentu wartawan ini terancam oleh suap gitu ya. Nah, coba Anda bayangkan wartawan yang apalagi sedang mengalami kesulitan rumah tangga misalnya, kesulitan ekonomi, anaknya harus bayar sekolah atau ada keluarganya yang sedang di rumah sakit, tiba-tiba ada tawaran suap gitu ya. Amplop yang cukup tebal gitu, tapi syaratnya membuat berita yang menguntungkan si penyuap itu. Nah itu kan sebenarnya dilematis ya. Dilematis bagi si wartawan dan juga masalah bagi tentu saja dunia kewartawanan kita gitu. Nah itulah contoh-contoh penerapan di mana prinsip-prinsip kewartawanan itu harus dijaga dan tetap terancam gitu ya. Wartawan itu yang sejujur apapun pasti akan ada tawaran-tawaran ya, uang suap dan lain sebagainya. Di samping tentu saja banyak sekali wartawan yang kita namakan wartawan bodreks itu. Wartawan bodreks itu yang memberitakan sesuai siapa yang ngasih duit gitu ya. Bahkan dia kalau datang ke suatu acara, yang pertama dicari adalah amplop. Ada nggak amplopnya nih? Baru kemudian dia akan memberitakan sesuai dengan si pemberi amplop itu, kepentingan si pemberi amplop. Nah itu bukan wartawan lah, itu hantu lah ya dalam kewartawanan gitu ya. Nah itu saya kira beberapa contoh prinsip nilai, penerapan dari prinsip nilai yang dihadapi ya dalam dunia kewartawanan. Jadi sekali lagi wartawan itu dituntut kebenaran, akurasi, kejujuran, objektivitas, ya, mandiri dalam arti bahwa ketidakberpihakan, tidak dipengaruhi oleh satu kelompok kepentingan tertentu. Dan itu prinsip-prinsip itu selalu terancam oleh berbagai upaya suap, ya, upaya ancaman misalnya. Bisa juga si wartawan itu diancam kalau tidak memberitakan sesuai kepentingan si pengancam, maka misalnya nyawa si wartawan itulah taruhannya gitu. Sudah banyak terjadi wartawan yang kemudian kehilangan nyawanya akibat ada pihak-pihak yang dirugikan oleh pemberitaan si wartawan itu, merasa dirugikan ya. Nah saya kira itu ya contoh-contoh penerapan nilai-nilai kewartawanan gitu ya. Wartawan itu kan seharusnya tidak berpihak kepada salah satu pihak pun kecuali pada kepentingan umum. Jadi wartawan di mana harus berdiri, dia harus berdiri pada kepentingan umum. Gitu ya. Dalam kasus misalnya pulau apa itu yang terakhir sekarang ini? Rempang gitu ya. Wartawan itu hendaknya tidak berpihak pada investor Cina, tidak berpihak pada pemerintah yang membela investor Cina, tetapi wartawan itu hendaknya berpihak pada kepentingan umum, gitu ya. Masyarakat di sana maunya apa? Maunya tetap tinggal di situ, ataukah misalnya boleh dipindahkan, tetapi katakanlah kesejahteraannya terjamin, ya, ada rumah yang katakanlah memadai, ya. Ini kan tidak disuruh pindah tapi rumahnya juga nggak tahu seperti apa, belum dibangun, hanya janji-janji. Dan track recordnya pemerintahan kita itu seringkali memang berbohong ya. Bukan hanya pemerintahan sekarang ya, yang dulu-dulu juga kan sering membohongi rakyat, ya kan?
pada saatnya janji itu harus ditunaikan, tidak ditunaikan. Gitu. Jadi kasus Rempang itu dijanjikan rakyat akan diberi rumah, untuk sementara akan diberi uang kos gitu ya, uang kontrak. Itu sebenarnya bahaya. Mereka yang menerima uang kontrak itu akan kehilangan rumahnya selama-lamanya. Karena belum tentu si pemerintah itu menepati janjinya membuatkan rumah gitu. Yang benar itu adalah dibangun dulu perumahan-perumahannya. Ini loh rumah-rumah gantinya, silakan pindah. Ada juga nanti uang pengganti tambahannya gitu untuk kehidupan katakanlah beberapa bulan. Ya, karena di tempat baru pasti susah juga cari. Misalnya nelayan yang biasa di tempat A begitu pindah ke B kan belum tentu juga langsung lancar nelayan atau bertani di sana. Gitu. Ada uang tunjangan beberapa lama lah gitu. Seharusnya kan seperti itu. Kalaupun memang negara merasa berkepentingan untuk menguasai daerah itu untuk katakanlah investasi karena di daerah itu termasuk ke dalam apa namanya yang strategis itu ya, strategis untuk pembangunan gitu. Nah, itu pun sebenarnya harus ada syarat tambahan bahwa masyarakat setempat yang dipindahkan itu harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam operasional bisnis yang ada di situ. Seharusnya seperti itu. Nah, saya kira itu contoh-contoh di mana wartawan itu harus benar dalam bersikap ya, benar dalam memberitakan.